Game baru pastinya masih fresh ya kan? Dalam industri game, setiap bulannya pasti ada saja developer yang rilis gamenya untuk berlomba-lomba menjadi game terbaik. Game-game yang rilis pastinya bakal memiliki sesuatu yang berbeda untuk digemari oleh banyak gamers. Apa itu dari segi grafis, gameplay, hingga mekanisme yang baru. Nah, untuk itu, buat kalian yang sengaja atau tidak sengaja klik video ini. Mana tahu ada game yang kalian minati atau yang kalian sukai di list ini. Untuk itu, kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game baru yang rilis di bulan Oktober dan November tahun ini untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind. Desember. Game ini sudah terlebih dulu meluncur di Korea Selatan pada bulan Januari 2020 lalu. Pada tanggal 12 Oktober 2022, Desember tersedia secara global di berbagai platform, yaitu Android, iOS, dan Windows. Desember merupakan sebuah game ARPG yang dipublikasikan oleh Line Games. Game ini menggunakan Unreal sebagai engine-nya. Selain bergenre ARPG, game ini juga bertipe hack and slash dan memiliki tampilan third person secara top-down. Kalian bisa memainkannya secara single player maupun multiplayer, baik PvE maupun PvP, juga secara cross-platform. Desember sendiri merupakan game bergenre RPG hack and slash yang paling ditunggu di tahun ini. Buat yang belum tahu, game ini menawarkan permainan multi-platform dengan sistem combat, di mana kalian sebagai pemain dapat menggunakan beragam skill untuk menghasilkan damage terbaik. Latar belakang cerita dari game ini juga apik. Ada ribuan skill dan link run yang bisa didapatkan dengan melakukan hunting untuk memperkuat karakter kalian. Seperti kebanyakan game pada umumnya, pemain juga bisa melakukan grinding untuk memperkuat karakter. Yang suka game hack and slash wajib coba game ini. AutoCheese MOBA. Sebelumnya AutoCheese merupakan sebuah game arcade milik Drodo yang bekerja sama dengan Valve. Fitur yang digunakan pun berasal dari Heroes Dota 2. Namun karena beberapa hal, Drodo memisahkan dirinya dari Valve dan membuat game sendiri bernama AutoCheese bersama Dragoness. Mereka hanya mengubah tampilan Heroes, namun dari segi skill tetap sama. Mengingat game Dota 2 memiliki gaya tarung yang cukup rumit dan hampir tak terbayang jika dikontroversi ke versi mobile. Akhirnya, hadirlah AutoCheese MOBA, game dari Drodo Studio yang dikembangkan oleh Dragoness, membuat sebuah spin-off Dota AutoCheese yang lebih kompetitif. AutoCheese MOBA mengikuti sistem dan gameplay serta rules yang dimiliki oleh semua game MOBA secara keseluruhan. Dengan sistem 5 versus 5, menghancurkan tower sambil mendominasi tim yang mengganggu. Namun menariknya dari game ini adalah di mana pemain bisa merasakan memainkan game Dota di mobile. AutoCheese MOBA berhasil menggabungkan gameplay simple dari genre MOBA mobile dengan game MOBA Dota 2 dan dikemas secara apik dengan hero-hero yang mirip. Selain itu, jika heroes di Mobile Legends atau Arena of Valor rata-rata memiliki 3 skill, AutoCheese Mobile memiliki 4 skill. 4 skill tersebut tidak semua aktif, namun ada yang pasif sama seperti game Dota 2. Dari segala unsur, ini game memang benar-benar mirip dengan Dota 2. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk away. Terra Classic. Terra Classic dirancang untuk menghadirkan pengalaman mobile MMORPG kelas dunia yang mendapat sambutan positif dari para penggemar di seluruh dunia. Setelah close beta test yang sangat sukses, game dari PlayPark ini diluncurkan secara resmi pada 2 November 2022 lalu untuk platform Android dan iOS. Game mobile ini juga tersedia di 11 negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia. PlayPark sendiri penerbit game online Asia Tenggara di bawah Asia Soft Corporation. Saat ini memiliki karyawan di 6 negara, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam, dan telah meluncurkan lebih dari 175 game PC dan mobile yang mencakup berbagai genre, termasuk MMORPG, casual, FPS, dan MOBA.
Terra Classic menghadirkan elemen pendahulunya yang sangat disukai ke smartphone, sebuah MMORPG aksi yang menekankan pada keterampilan pemain, ketepatan waktu, dan penentuan posisi. Game ini menggabungkan grafis yang memukau dan AI musuh yang canggih untuk menghadirkan pengalaman tempur yang serba cepat, menantang, dan menarik. Terra Classic merupakan pembuatan ulang dari pengalaman MMORPG pada pemain mobile dengan visual indah dan pertempuran yang menegangkan. Pemain bisa menjelajahi open world Terra dan menawarkan 7 ras berbeda yang dapat dimainkan, 5 kelas yang tersedia, mode permainan PvE dan PvP, dan kisah menarik yang tersebar pada lebih dari 80 lokasi berbeda. Terra Classic menghadirkan sebuah cerita baru untuk mereka yang menyukai game MMORPG open world. Ordinary boy. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. The Eminence in Shadow. Game terbaru yang rilis pada 29 November ini diadaptasi dari anime Kage no Jitsuryokusa ni Naritakute atau The Eminence in Shadow. Sudah tersedia di HP Android dan iOS. Pemain dapat mengoleksi berbagai karakter yang ada di anime tersebut, termasuk anggota Shadow Garden dan sang tokoh utama Sid Kageno. Fitur pada game RPG ini menghadirkan combo di mana kalian akan mengatur serangan karakter yang ada dalam party untuk mendapatkan combo tertentu. Karakter-karakter yang kalian temui di game ini juga menghadirkan pengisi suara yang otentik sesuai dengan cast aslinya di anime. Game ini membawakan jalan cerita yang seru. Secara keseluruhan, game ini akan mengikuti pertualangan Sid Kageno dan juga organisasi rahasianya, yaitu Shadow Garden. Pengalaman bermain akan lebih seru dengan kualitas visual yang sudah 3D dan ditambah animasi card scan ala anime. Tidak jauh berbeda seperti game RPG yang lainnya, di mana kalian bisa untuk mengumpulkan karakter-karakter yang ada nantinya, dan kalian harus melakukan dengan sistem gacha. Tentunya hal tersebut sangat tergantung dari keberuntungan kalian. Meski termasuk seri yang tergolong baru, game ini lumayan berhasil mengundang perhatian banyak fans. Apalagi sejak penayangan animenya bulan lalu. Promosi serinya bisa dibilang lumayan ambisius. I'm up today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I Football Manager 2023. Awal November kemarin, Sport Interactive dan juga Sega telah merilis edisi terbaru dari seri game Football Manager berjudul Football Manager 2023. Banyak sekali pembaruan-pembaruan yang menjanjikan dan wajib kalian coba. Football Manager 2023 merupakan game yang bisa kalian mainkan lewat PC, konsol, iOS, dan Android. Akan tetapi, sayangnya game ini tidak tersedia secara gratis. Jadi kalian harus terlebih dahulu membelinya dengan harga sekitar Rp159.000 untuk Android. Sedangkan untuk pengguna iOS, terlebih dahulu kalian harus berlangganan dengan harga Rp69.000 per bulan. Football Manager 2023 adalah sebuah game sepak bola yang saat ini sedang naik daun dan populer di kalangan gamers, khususnya pengguna Android. Bagaimana tidak, game ini bahkan memiliki 4,5 dari 5 bintang di Play Store. Game ini juga telah bekerja sama dengan UEFA. Football Manager 2023 adalah sebuah game yang dimana kalian akan menjadi seorang manajer sepak bola dan mengatur berbagai hal selayaknya seorang manajer, dari mulai mengatur taktik, menjual atau membeli pemain, dan sebagainya. Di sini kalian juga bisa pindah klub dan melatih timnas. Game ini merupakan salah satu game manajemen sepak bola paling realistis di perangkat Android untuk saat ini.